Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, sebelum saya memberikan prakata bahwa saya didampingi oleh anggota EPK sebagai pembina literasi, pembimbing literasi adik-adik mahasiswa, mulai dari Pak Suratman. Terima kasih. Nama saya Supratman Ali, anggota FPK Jakarta Selatan. Terima kasih. Dan saya dengan Meta Magdalena, anggota FPK Jakarta Selatan juga, etnis dari Bengkulu. Beliau ini merupakan pembimbing, pengarah, dan pengasuh adik-adik mahasiswa dalam berliterasi. Berliterasi itu pada pemahaman sederhananya adalah kemampuan membaca dan menulis. Tetapi perkembangan pemahaman hari ini, literasi itu hampir menyangkut dalam sebuah segi kehidupan, termasuk literasi dan kepandaian di dalam penggunaan uang. Itu juga literasi keuangan. Kenapa harus berliterasi? Kemampuan membaca dan menulis supaya lebih-lebih anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu supaya kemampuan untuk memahami informasi itu secara baik, kritis, dan kreatif. Karena membaca itu adalah merupakan kunci utama ilmu pengetahuan. Siapa yang banyak membaca, maka memiliki wawasan yang baik, memiliki pemikiran yang kritis, memiliki sikap yang kreatif. Ini saja pengantaran saya. Selanjutnya nanti adik-adik mahasiswa akan menyampaikan ringkasan, rangkuman dari buku hasil literasinya. Literasi dan pemahaman di sini adik-adik mahasiswa akan merangkum buku dengan tentu telah membaca, menyimak, dan mengkajinya secara kelompok oleh adik-adik mahasiswa. Demikian pengantar saya. Silakan adik-adik mahasiswa untuk melanjutkan literasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim literasi yang telah memberikan prakata. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan literasi buku yang telah kami baca yang berjudul Racun di Sekitar Kita. Oke, boleh di next? Ya, boleh di next. Ya, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Zuniati dari program studi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Di sini saya bersama dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaningrum dari Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Farah Saura dari program studi Sekretari Universitas Budi. Selanjutnya yaitu identitas buku dari buku yang telah kami baca. Jadi ini berjudul Racun di Sekitar Kita, karya Ibu Nurheti Yuliarti. Nah, buku ini diterbitkan dari CV Andi Offset di tahun 2008 di Yogyakarta. Dengan nomor ISBN 978 979 29 yang berjumlah 132 halaman. Mengenai racun di sekitar kita, ya seperti yang kita ketahui bahwa kita banyak menggunakan barang-barang yang mengandung bahan kimia, seperti contohnya kosmetik,
seperti bedak, deodoran, parfum, atau cat rambut. Ya, selain itu bahan kimia lainnya yaitu pembersih yang ada pada pemutih baju, atau sabun atau deterjen. Gitu. Tetapi selain itu bahan yang sering kita gunakan yaitu obat nyamuk. Karena obat nyamuk tersebut paling populer digunakan oleh lapisan masyarakat. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada bahan-bahan kimia apa saja yang berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama yaitu ada rodamin B yang memiliki efek samping berupa dapat melukai mata, merusak hati, tumor hati, serta karsinogenik. Nah, rodamin B sendiri ini sebenarnya fungsinya yaitu untuk pewarna kain. Selanjutnya bahan kimia berikutnya ada formalin yang memiliki efek berupa menyebabkan rasa gatal pada mata, susah bernafas, batuk, mata panas, serta rasa panas pada hidung. Selanjutnya, efek berikutnya yaitu ada karsinogen serta gangguan menstruasi dan kesuburan wanita. Nah, sebetulnya formalin sendiri itu memiliki guna sebagai disinfektan, bahan perekat plywood, veneer, pupuk, serta pengawet. Bahan berikutnya yaitu boraks yang memiliki efek berupa mengakibatkan nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, serta radang kulit. Yang sebenarnya boraks itu digunakan sebagai pengawet pada industri kayu dan kaca. Nah, kembali lagi pada bahan yang sering kami gunakan tadi yaitu obat nyamuk. Jadi, obat nyamuk sendiri terdapat beberapa macam ya. Yang pertama itu ada obat nyamuk semprot yang memiliki bahaya berupa setelah obat disemprotkan, zat aktif anti nyamuk akan berjatuhan di ruangan tersebut yang kemudian akan menjadi penghantar masuk ke tubuh. Terus jenis berikutnya ada obat anti nyamuk bakar yang memiliki bahaya ketika senyawa aktif dan senyawa baru yang terbentuk dari proses pembakaran berada dalam jangkauan pernapasan kita. Selanjutnya obat anti nyamuk listrik itu sebenarnya kurang lebih sama dengan obat nyamuk bakar. Jadi nanti ketika sudah digunakan, bahan-bahan kimianya akan masuk dan terhirup dalam tubuh kita. Yang selanjutnya itu ada obat anti nyamuk lotion. Jadi bahayanya itu ada beberapa di antara obat nyamuk yang mengandung DEET. Nah, mediator dari obat ini yaitu kan kulit kita sendiri ya. Jadi seharusnya obat nyamuk tersebut cukup bahaya digunakan karena menyerap bahan-bahan kimia dari obat nyamuk lotion tersebut. Boleh di next? Oke, jadi sebenarnya apa penggunaan yang tepat gitu untuk obat nyamuk tersebut? Yang pertama yaitu pilih obat nyamuk yang tepat atau setidaknya yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan. Yang kedua yaitu gunakanlah obat nyamuk di tempat yang berventilasi lebar. Yang ketiga, carilah obat nyamuk yang tidak mengandung DET ataupun jika obat nyamuk yang mengandung DET tersebut sebaiknya jangan digunakan untuk anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dan yang terakhir, penggunaan yang secara tepat yaitu jangan menggunakan obat anti nyamuk terlalu sering. Selanjutnya ada pewangi. Pewangi itu termasuk bahan kimia yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan karena banyak mengandung zat beracun seperti butane, formaldehida, dan amonia. Penggunaannya yang bebas dan tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti iritasi kulit, alergi, gangguan pernafasan seperti asma dan sinusitis, lalu ada gangguan syaraf seperti sakit kepala dan migrain, bahkan risiko kanker dan kerusakan organ. Kesadaran konsumen akan risiko ini mulai meningkat meski transparansi kandungan produk masih menjadi tantangan. Pewangi tersedia dalam berbagai bentuk, seperti padat, cair, gel, dan juga semprot, dengan tingkat bahaya yang berbeda. Pewangi berbahan dasar air lebih aman, namun tidak tahan lama. Sedangkan pewangi berbahan dasar minyak lebih tahan lama, tetapi berisiko lebih tinggi karena mengandung pelarut seperti dietil, phthalates, dan isoparafin. Pewangi semprot atau aerosol beresiko tinggi terutama bila terhirup, namun kontak melalui kulit juga dapat membahayakan. Tips aman yang dapat membantu
Anda dapat mendapatkan pewangi yang baik antara lain. Yang pertama, pilihlah pewangi dengan merek yang terdaftar di Departemen Kesehatan atau BPOM. Kedua, aplikasikan pewangi 2 jam sebelum memasuki ruangan atau mobil agar konsentrasinya sudah berkurang. Ketiga, untuk ibu hamil, bayi, dan balita, sebaiknya tidak perlu menggunakan pewangi. Jika terpaksa menggunakan pewangi, pilihlah yang formulasinya paling lembut. Dan yang terakhir, jika menggunakan produk rumah tangga lain yang menggunakan pewangi, lebih baik pilihlah yang bebas pewangi atau fragrance free atau yang wanginya tidak terlalu menyengat. Selanjutnya yaitu ada kosmetik. Kosmetik atau alat kecantikan wanita adalah sediaan atau paduan bahan yang sering digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, serta mengubah penampakan. Lalu, kosmetik juga bisa melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Kosmetik merupakan bahan kimia yang berakibat buruk pada kesehatan jika tidak digunakan secara tepat. Berikut tips memilih kosmetik yang aman bagi kesehatan, antara lain yang pertama, legalitas produk. Pilihlah produk yang legal dan yang mencantumkan nomor pendaftaran di BPOM dan juga Departemen Kesehatan. Kedua, daftar komposisi bahan. Hindari bahan berbahaya seperti hidroquinon lebih dari 2%, merkuri, retinoid atau retinoid acid atau asam retinoat. Lalu ada rodamin B dan lainnya. Yang ketiga, nama dan alamat produsen. Nama dan alamat lengkap produsen harus jelas tercantum pada label kemasan, sehingga memudahkan konsumen mencari informasi dan mengajukan tuntutan jika terjadi hal-hal yang merugikan. Yang keempat, aturan pakai. Ikuti aturan pakai yang tertera pada label kemasan. Jika tidak ada, maka gunakanlah secukupnya saja. Yang terakhir, perhatikan tanggal kadaluarsa. Pengawet pada produk yang disimpan terlalu lama pasti akan habis. Akibatnya, kuman dan bakteri tumbuh di dalamnya. Maka dari itu, perlunya memperhatikan tanggal kadaluarsa agar kulit tidak iritasi. Kosmetik tidak hanya digunakan pada orang dewasa, tetapi juga ada produk yang dibuat untuk bayi seperti bedak, krim, body lotion, baby cologne, dan sunblock. Para orang tua tidak boleh asal memilih dalam memilih produk yang akan digunakan untuk buah hatinya. Berikut tips dalam memilih dan menggunakan produk untuk si kecil. Yang pertama, aman bagi bayi. Pilihlah produk yang telah memenuhi syarat kesehatan dengan memilih produk yang telah terdaftar di Departemen Kesehatan. Kedua, faktor kepercayaan. Perilaku ini memang ada efek baiknya karena umumnya ibu sudah membuktikan kualitas terhadap produk yang dipilih. Yang ketiga yaitu kecocokan bagi si bayi. Bila telah mencoba produk timbul kemerahan dan beruntusan pada kulit, maka segera hentikan pemakaian dan coba pada produk lain. Selanjutnya ada bahan pembersih rumah tangga. Yang pertama itu ada sabun. Sabun adalah surfaktan yang digunakan untuk membersihkan dengan bantuan air dan dibuat melalui proses saponifikasi, yaitu reaksi antara lemak atau minyak. Agar berbusa, ditambahkanlah bahan seperti SLS atau SLES yang juga merupakan surfaktan. Bahan ini membantu penyebaran produk, namun bisa mengangkat kelembapan alami di kulit. Penggunaan sabun umumnya aman jika tidak berlebihan. Dan sebaiknya pilih sabun yang terdaftar di BPOM serta menghindari sabun dengan pewangi jika memiliki kulit sensitif. Yang selanjutnya itu ada deterjen. Siapapun kita, baik ibu rumah tangga, rumah sakit, atau sarana umum lainnya, pasti menjadikan produk yang satu ini sebagai bagian kehidupan sehari-hari untuk mencuci pakaian maupun peralatan rumah tangga. Berikut berbagai jenis produk yang mengandung deterjen di antaranya. Yang pertama, personal cleaning product. Sebagai produk pembersih diri sebagai sampo, sabun cuci tangan, dan lainnya. Kedua, laundry. Sebagai pencuci pakaian, merupakan produk deterjen yang paling populer di masyarakat. Selanjutnya ada dishwashing product. Sebagai pencuci alat-alat rumah tangga, baik untuk penggunaan manual maupun mesin cuci piring.
Yang terakhir ada household cleaner sebagai pembersih rumah seperti pembersih lantai, pembersih bahan-bahan porselen, plastik, metal, gelas, dan lainnya. Dibanding dengan produk terdahulu yaitu sabun, deterjen mempunyai keunggulan antara lain mempunyai daya cuci yang lebih baik serta tidak terpengaruh oleh kesadaran air. Deterjen bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun bahan kimia di dalamnya terutama surfaktan dan builders dapat berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Maka dari itu, jangan menggunakan deterjen dalam jumlah berlebihan dan bila setelah produk sampai bersih jangan ada sisa produk yang tertinggal, sehingga membahayakan kesehatan. Tips memilih deterjen yang aman sebagai berikut. Yang pertama, memilih deterjen yang telah terdaftar di Departemen Kesehatan. Kedua, memilih deterjen yang pada kemasannya mencantumkan penanda nama dagang, isi atau neto, nama bahan aktif, nama dan alamat pabrik, dan nomor izin edar, serta nomor kode produksi, kegunaan, dan petunjuk penggunaan, juga tanda peringatan serta cara penanggulangan bila terjadi kecelakaan. Ketiga, memilih produknya mencantumkan bahan aktif yang lebih aman dan ramah lingkungan, berupa logo hijau maupun klaim ramah lingkungan. Pembahasan selanjutnya yaitu bahaya lain di sekitar kita. Yang pertama, ada bahaya di dalam ruangan. Polusi udara dalam ruangan, baik di rumah ataupun di gedung perkantoran, telah kita ketahui bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Polusi udara di dalam rumah bisa menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius dibandingkan dari polusi udara di luar rumah. Selain itu, berbagai jenis bahan bangunan juga bisa menjadi racun yang membahayakan kesehatan kita. Di antaranya yaitu ada gipsum, mebel, asbes, cat rumah, dan juga timbal atau PB. Ada beberapa cara untuk mencegah polusi di dalam ruangan. Salah satunya yaitu dengan memastikan bahwa sistem pemanas dan juga pendingin dipelihara atau dirawat dengan benar, dan juga penyaringnya diganti secara berkala. Beberapa sumber bahaya di dalam rumah diantaranya yaitu ada asbestos, polutan biologi, karbon dioksida, karbon monoksida, rokok, formaldehid, nitrogen dioksida rumah, gas radon, campuran organik yang berubah, oven microwave, dan juga kabel. Lalu ada bahaya di luar ruangan. Yang pertama itu ada polusi udara kota. Polusi udara kota di beberapa kota besar di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Beberapa hasil penelitian tentang polusi udara dengan segala resikonya telah dipublikasikan, termasuk resiko kanker darah. Namun, jarang kita sadari entah berapa ribu warga kota yang meninggal setiap tahunnya karena infeksi saluran pernapasan, asma maupun kanker paru akibat dari polusi udara kota. Yang selanjutnya itu ada sutet. Sutet ini diduga kuat bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat yang tinggal di bawahnya. Berbagai gangguan ini bisa terjadi dari mulai pusing, mual, hingga leukemia dan jantung. Masyarakat bisa membangun rumah yang terlindung dari radiasi elektromagnetik, yaitu rumah yang pada bagian penyangga dan lantainya itu dilapisi logam, sama seperti sangkar Faraday. Rumah semacam itu tak mampu membuat gelombang elektromagnetik itu masuk ke dalam rumah. Selanjutnya ini ada polusi dan antioksidan. Pencegahan polusi. Kita yang tinggal di kota besar tidak akan pernah lepas dari yang namanya polusi. Frekuensi orang terkena batuk, pilek, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, dan juga kelelahan fisik bisa terjadi indikasi adanya infeksi polusi. Polusi yang buruk itu membahayakan kesehatan warganya, sehingga rentan terhadap sakit kepala, penuaan dini hingga kanker. Bila sulit dihindari, satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengimbangi kehidupan kota yang penuh polusi ini dengan pola hidup yang sehat, supaya daya tahan tubuh mampu menangkal efek buruknya dari polusi. Selain itu, ada juga polusi air, di mana meminimalisir polusi air itu memang sulit. Untuk air, PAM tentu menjadi tugas PDAM untuk mengendalikan jumlah minyak dalam air tersebut. Idealnya air tanah diperiksakan terlebih dahulu ke laboratorium untuk memastikan apakah mengandung bahan kimia dalam kadar yang membahayakan kesehatan. Kita bisa meminimalisir bahaya polusi air ini dengan cara yang sama dengan meminimalisir polusi udara, yaitu dengan cara memperbaiki pola makan. Next.
Selanjutnya ada antioksidan. Antioksidan ini adalah senyawa yang memiliki struktur molekul yang dapat memberikan elektronnya dengan cuma-cuma kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas. Mengingat seringkali kita sulit untuk lepas dari lingkungan yang tercemar dan juga penuh solusi, ada baiknya kita hanya cukup mengonsumsi bahan makanan yang mengandung antioksidan untuk memperkuat ketahanan tubuh dan melawan polusi serta bahan pencemar. Beberapa jenis antioksidan diantaranya yaitu ada vitamin E, vitamin C, vitamin A atau karotenoid, jahe, teh hijau, dan juga stroberi. Oke, masuk ke kelemahan dan juga kekurangan dari buku Racun di Sekitar Kita ini. Kelebihannya itu ada di topik yang relevan dan juga penting, lalu ada bahasa sederhana dan mudah dipahami, lalu ada contoh nyata dari kehidupan sehari-hari, mendorong gaya hidup lebih alami, dan juga meningkatkan kesadaran konsumen. Lalu untuk kekurangannya sendiri, yaitu kurang mendalam secara ilmiah, lalu terlalu fokus pada sisi negatif, data dan produk mungkin sudah usang, karena mengingat ini buku keluaran tahun 2008, lalu yang terakhir ada tidak semua saran bersifat praktis. Oke, masuk ke bagian kesimpulan. Buku Racun di Sekitar Kita ini mengajak membaca untuk lebih sadar dan juga waspada terhadap berbagai bahan kimia berbahaya yang terdapat dalam produk-produk yang digunakan sehari-hari, seperti kosmetik, pembersih rumah tangga, obat nyamuk, hingga pewangi. Meski banyak dari produk ini yang legal dan tersedia bebas di pasaran, penggunaan yang tidak tepat, berlebihan, atau jangka panjang bisa menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, seperti gangguan pernapasan, kulit yang iritasi, alergi, hingga adanya potensi kanker. Maka dari itu, penulis menekankan pentingnya menjadi konsumen yang cerdas, yang mampu untuk membaca label produk secara kritis, mengenali bahan-bahan beresiko, memilih produk yang lebih aman, dan menggunakan alternatif alami bila memungkinkan. Melalui buku ini, Nurheti Yuliarti sebagai penulis ingin menyampaikan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa berdampak besar terhadap kesehatan diri dan keluarga. Kesadaran terhadap lingkungan dan bahan kimia ini bukan hanya tanggung jawab industri, tetapi juga dimulai dari rumah. Mungkin sekian pemaparan mengenai literasi buku Racun di Sekitar Kita. Kami kembalikan kembali kepada tim literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya mau mengomentari beberapa hal yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, bahwa saya memberikan satu aspirasi penilaian bahwa adik-adik mahasiswa sudah cukup mampu membangun sebuah literasi. Memang inti sebuah literasi sederhananya adalah Anda punya kemampuan membaca dengan baik, terus Anda mampu menulis dengan baik, lalu Anda mampu menyampaikan, menginformasikan, membicarakan dengan baik. Itu intinya. Nah, saya melihat sudah ada pada adik-adik mahasiswa pada siang hari ini dengan buku literasi hari ini berjudul Racun di Seputar Kita. Ini perlu disadari sebenarnya oleh seluruh masyarakat umum bagaimana begitu dekatnya kematian itu dengan kita. Karena racun itu ada membunuh kita secara pelan-pelan. Inilah sebenarnya tugas lain sebenarnya untuk generasi baru, generasi mahasiswa ya, untuk menyampaikan, untuk membahasakan, untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu sadar, ya, sadar tentang bahaya penyakit di sekitar kita. Beberapa hal pokok yang saya lihat dalam rangkumannya cukup menarik dan sudah memenuhi persyaratan rangkuman. Karena pada intinya rangkuman itu dirangkum sedikit tapi bukan menghilangkan makna, tapi merangkum pada kesempatan ini adik-adinda sudah memiliki satu makna yang cukup baik dan bagus. Saya rasa berliterasi itu bukan hanya pada tugas adinda ya, tetapi literasi bagi mahasiswa dan mahasiswi adalah bukan keharusan, tapi sudah merupakan kewajiban.
karena saya kembali lagi beri pemahaman membaca itu adalah jendela ilmu. Demikian dari saya. Selanjutnya ada rekan saya dari FPK juga pembimbing dan pengarah literasi, Pak Datu Pak Suratman. Dipersilakan Bapak. Terima kasih. Kalau boleh Bapak memberikan nilai, mungkin penyampaian dari ketiga mahasiswa ini mungkin bisa diberikan nilai 9. Luar biasa bagus. Kenapa demikian? Beberapa kali kami mengadakan acara seperti ini, nampaknya sekali ini luar biasa. Baik itu pemahamannya, penguasaan materi, dan pesan-pesan moral yang disampaikan itu luar biasa. Jadi tidak banyak pembahasan seperti apa yang disampaikan tadi, baik itu dari membuat rangkuman, kemudian membuat kesimpulan, sudah bagus. Barangkali ini salah satu tanda bahwa insya Allah barangkali dalam kesempatan lain adik-adik kami juga bisa lebih maju lagi dalam membuat literasi. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada Kak Meta untuk memberikan komentarnya. Silakan. Oke, tadi dengan adik-adik, boleh aku tahu perkenalan lagi namanya dengan? Anissa dari UPN Veteran Jakarta. Oke. Anissa Rizky dari UPN Veteran Jakarta. Oke, aku kasih tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan dulu buat adik-adik. Tadi udah menyampaikan reviewing book terkait racun di sekitar kita. Nah, dari segi penyampaian materi, terus narasinya, tadi memang lumayan panjang, tapi sebenarnya langsung on point sih ya, gitu. Itu udah bagus banget. Cuman satu nih, kalau berbicara tentang literasi, kita nggak hanya cuma sekedar membaca buku, tetapi bagaimana juga kita literasi dalam hal deliver the speech atau presentasinya. Jadi kalau di sini aku akan membicara terkait gesturnya kalian pada saat kita deliver the message itu kayak gimana. Nah, ada satu tadi yang aku perhatikan di mana pada saat pemaparan kan sebenarnya sudah ada tuh dalam misalkan apa yang sudah kita hafalkan lah, kita ketahui. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi kayak tadi Mbak siapa tadi namanya? Anissa. Jadi nggak perlu lagi kayak textbook karena yang namanya kita berliterasi, apalagi kita menyampaikan kepada viewers itu setidak-tidaknya kita sudah harus pakem, tahu nih apa yang mau disampaikan. Kayak teman-teman yang tadi kan dia pakem tuh langsung tanpa harus ada melihat lagi ke teks. Tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa seiring waktu bisa dilatih lagi lebih baik. Nah, ini bagus banget literasi terkait masalah racun di sekitar kita, tapi bukan kita-kita yang menjadi racun ya gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan dimulai dari lingkungan rumahnya teman-teman sendiri itu juga bisa menjadi campaign lah, sosialisasi untuk di rumah-rumah sendiri bahwasanya oh ini loh nanti kalau pergi nemenin ibu, Bu jangan beli belanja ini karena nanti ada ini. Nah, itu bisa menjadi suatu message dari skup lingkungan kecil dulu, baru itu bisa menjadi dampak buat masyarakat yang banyak. Selebihnya udah oke untuk materinya dan mudah-mudahan ini juga menjadi nambah wawasan, knowledge yang melekat juga buat teman-teman dan sukses buat teman-teman untuk kedepannya dalam hal jangan kapok-kapok untuk rajin-rajin baca dan lebih mengeksplor lagi bahan bacaan di berikutnya. Thank you teman-teman semuanya.